Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil pengambilan data atau penelitian kecil saya dari mata kuliah Statistika Bisnis. Sebelum memulai materi yang ingin saya jelaskan, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zanuar Dwi Bimaskoro, NPM 22012010358 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan memakai tema atau judul dari pengambilan data saya adalah pengaruh media sosial terhadap kepekaan sosial mahasiswa. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang zaman sekarang ya. Siapa yang tidak mempunyai media sosial, apalagi mahasiswa kan? Pasti punya kan? Nah, maka dari situ banyak media sosial yang trending atau viral. Pasti banyak sekali potongan video atau full video yang mungkin sering terjadi ya. Seperti bakti sosial, seumpamanya ada bencana alam, nah terus ada orang yang sering-sering bantu. Nah, disitulah mahasiswa tergerak kepekaan sosialnya. Di sini nggak harus mahasiswa aja sih ya. Jadi semua makhluk sosial pun pasti bisa. Tapi di sini saya mengambil dari mahasiswa saja. Nah, berikut adalah slide-nya. Nah, ini kata pengantarnya. Nah, ini ada daftar isi. Daftar isi yang pertama adalah daftar tabel, daftar gambar. Dan bab 2-nya itu pendahuluan, ya biasa latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian. Terus bab 2-nya ada kajian pustaka, ada landasan teori, kerangka pemikiran, hipotesis, penelitian. Terus yang bab 3 ada metodologi. Yang pertama ada populasi dan metode penentuan sampel, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, yang keempat ada pembahasan, analisis regresi perganda dan korelasi, yang bab kelima pasti penutupan. Nah, di sini yang daftar tabel yang pertama sama daftar gambar itu sengaja tidak saya isi di depannya, saya taruh di belakangnya. Nah, ini daftar tabel belum ada di belakang. Nah, selanjutnya ada pendahuluan. Seperti biasa pendahuluan, cuman kayak di era kita saat ini media sosial telah mengalami perkembangan pesat. Ya, banyaknya kayak siapa yang zaman sekarang masih tidak punya HP itu kan tidak mungkin. Jadi, di sini saya mengambil judul bertema ini, begitu. Nah, ini beberapa rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang tadi yang telah dijelaskan. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah media sosial berpengaruh signifikan terhadap kepekaan sosial mahasiswa. Menurut kalian gimana nih? Kalau menurut aku sih, saya yang sebagai mahasiswa jelas yang saya punya media sosial banyak sekali, kayak ada Instagram, ada WhatsApp, ada TikTok. Apalagi kalau terjadinya bencana alam, pasti itu ada notifikasi kayak terjadi tsunami di mana itu. Nah, pasti banyak tuh video-video atau berita-berita yang akan terlampir, yang jelasnya akan viral. Jadi pasti ada organisasi atau asosiasi mahasiswa terus turut bergerak buat membantu beberapa korban yang di sana gitu. Jadi tujuan penelitian saya itu berdasarkan rumusan masalah di atas yang tadi. Maka tujuan penelitian ini yaitu dapat menganalisis pengaruh media sosial terhadap kepekaan sosial mahasiswa. Nah, ini kajian mustakanya, landasan teori. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tinjauan terhadap beberapa literatur yang menjadi dasar teoritis. Sebagai pendukung, berikut adalah beberapa teori yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini. Nah, ini ada media dalam komunikasi, interpersonal, saluran atau sarana yang memfasilitasi komunikasi yang tidak langsung antara individu atau kelompok dalam perkembangan teknologi. Nah, internet menjadi medium menghapus batasan waktu dan tempat dalam berkomunikasinya. Nah, yang selanjutnya itu ada media sosial memiliki tiga bentuk yang merujuk pada makna bersosial, yaitu pengenal, komunikasi, dan kerjasama. Nah, media sosial juga dapat dianggap sebagai
kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu ya atau komunitas untuk berkumpul sebagai komunitas, jadi yang seperti yang berkolaborasi, kolaborator atau kayak yang lainnya. Contoh-contohnya kayak organisasi-organisasi seperti itu. Nah, fungsi utama media sosial itu meliputi komunikasi, kolaborasi, penghubung, pelengkap, dan penggabung. Sebagai alat komunikasi, media sosial menyediakan platform untuk berbagai mempublikasikan dan berdiskusi tentang isi konten serta mengaruhi orang lain. Jadi ya itu seperti orang lain kan sebagai makhluk sosial tidak harus mahasiswa saja kan di sini. Di dunia ini contohnya tidak hanya mahasiswa, pasti ada yang rakyat-rakyat biasa, adapun banyak sekali. Jadi makhluk sosial kan pasti makhluk hidup pasti punya jiwa sosial, jiwa membantu, jiwa kasihan. Nah, itu. Nah, ini ada kepekaan sosial mahasiswa. Menurut Andreas Woro, kepekaan sosial dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk melihat keakuratan dan membandingkan tingkah laku, perasaan, motif individu lainnya. Itu kepekaan sosial melibatkan juga respon individu terhadap harapan-harapan sosial yang berasal dari lingkungan, norma-norma yang berlaku dari konsep baik maupun buruk, ya maupun pantas atau tidak pantas juga, serta boleh atau tidak bolehnya berkaitan dengan sikap atau tindakan terhadap orang lain. Kepekaan sosial berasal dari kedewasaan pribadi di mana seseorang mampu mengarahkan dirinya sesuai dengan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Gitu. Nah, ini ada kerangka pemikiran. Dalam penelitian ini penting untuk dimiliki sebuah kerangka konsep yang dapat digunakan sebagai model konseptual untuk mendefinisikan faktor-faktor yang akan saya teliti begitu. Nah, ini contoh penelitiannya, ada media sosial, kepekaan, hipotesisnya itu ini nol, tidak ada pengaruh yang disignifikan antara media sosial terhadap kepekaan sosial mahasiswa. Yang satunya itu terdapat pengaruh yang disignifikan antara media sosial terhadap kepekaan sosial mahasiswa. Nah, ini metodologinya. Yang pertama itu ada populasi dan metode penentuan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan atau industri retail. Sampel penelitian diambil dengan menggunakan metode purpose sampling, yaitu dengan memilih responden atau memenuhi kriteria tertentu. Mahasiswa yang menggunakan media sosial, jadi beberapa teman saya ataupun mahasiswa yang lain juga saya minta tolongin untuk mengisi jumlah responden dalam penelitian ini. Nah, itu ada sebanyak 30 orang. Ditentukan menggunakan rumus Slovin. Seperti itu. Nah, yang kedua ada identifikasi variabel. Dalam penelitian ini juga dilakukan identifikasi variabel yang digunakan sesuai dengan penjelasan Sugiono. Sugiono bukan itu ya. Ya, di sini identifikasi variabel adalah langkah dalam metode penelitian yang dilakukan untuk menentukan variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Itu ada variabel independen, ya termasuk faktor penyebab dan mempengaruhi variabel dependen. Terus ada variabel dependen, yaitu variabel yang digunakan atau dipengaruhi atau menjadi akibat dari variabel independen. Gitu dalam penelitian ini. Definisi operasional variabel. Nah, itu memberikan penjelasan mengenai definisi operasional, pengukuran, penelitian, gunanya terjadi kesalahpahaman atau penyimpangan dalam penelitian ini, begitu. Nah, pada definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan memperjelas operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut dalam penelitian ini. Berikut adalah definisi operasional yang digunakan. Itu ada kepekaan sosial kepekaan sosial mahasiswa. Ini pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan pada variabel kepekaan sosial mahasiswa.
Nah, yang pertama itu ada saya mampu merasakan emosi orang lain dengan baik, seperti apa ya? Namanya ada bercandaan nih, bercandaan dalam circle atau pertemanan. Jadi ada yang berlebihan, jadi kita ngerasanya yang bercandain itu kayak ah kurang enak kalau saya seperti ini, itu. Yang kedua adalah saya secara aktif merespon dan memberikan dukungan ketika teman atau rekan mengalami kesulitan. Itu pasti banyak sekali sih, apalagi kalau kita lagi sedang ulangan. Itu pasti banyak aja. Saya peka terhadap, yang ketiga tuh ada saya peka terhadap kebutuhan dan kepentingan sosial di lingkungan sekitar saya. Itu contohnya banyak juga kan. Yang keempat, saya memiliki keinginan untuk membantu orang lain dalam situasi sulit. Uh, Situasi sulit mungkin contohnya ada ya yang sering terjadi. Contohnya teman meminjam uang. Dan yang keempat adalah saya merasa tergerak untuk berkontribusi dalam usaha sosial atau kegiatan amal. Ini amal hanya Tuhan yang menjawab apa ya, menyimpulkan sendiri. Jadi contohnya kayak kita sedang sholat di salah satu masjid, terus kita lihat masjidnya kurang layak untuk disolat. Sorry sorry bukan disolatin, buat buat bersolat atau beribadah, jadi kurang layak. Jadi kita ada sedikit rezeki pasti langsung masukin ke kotak amal. Meskipun nggak ada masalah di masjidnya juga pasti ada yang ngisi kotak amal seperti itu. Media sosial sendiri itu mempertanyakan yang akan diajukan pada variabel media sosial. Ini yang pertama, saya menghabiskan lebih dari 2 jam setiap harinya untuk menggunakan media sosial. Yang kedua, saya sering berinteraksi, like, komen, berbagi, atau share dengan konten yang diposting oleh teman atau pengguna lain di media sosial. Yang ketiga, saya merasa bahwa media sosial memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi tentang isu-isu sosial. Yang keempat, saya merasa lebih peduli terhadap isu-isu sosial sejak menggunakan media sosial. Nah, ini ada yang tiga titik ini jenis dan sumber data. Data primer dikumpulkan melalui pengguna kuesioner yang berisi pertanyaan terkait kepekaan sosial mahasiswa dan media sosial. Kuesioner disebarkan kepada responden yang telah dipilih atau yang telah mengisi sampel penelitian saya itu. Yang data sekunder juga dikumpulkan melalui studi pustaka seperti jurnal, buku, sumber lain yang relevan dari topik penelitian saya. Data sekunder juga digunakan untuk mendukung dan menguatkan temuan peneliti. Jadi metode teknik pengambilan itu metode analisis yang digunakan dengan menggunakan analisis regresi dan digunakan data primer sebagai sumber data. Data primer juga merujuk pada data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Begitu, ini adalah bab 5 dari pembahasan. Kita sudah masuk dari pembahasan analisis regresi berganda. Nah, ini ada linear dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh variabel media sosial X1 dari yang tadi H1 terhadap variabel terkait, yaitu kepekaan mahasiswa. Data yang digunakan dalam analisis perolehan. Berikut ini analisis regresi linear berganda berdasarkan oleh data yang dilakukan. Nah, ini ada beberapa model summary, ada ANOVA, ada coefficient. Yang berdasarkan hasil oleh data tersebut diperoleh persamaan regresi sebagai berikutnya. Ada Y. Yang pertama adalah nilai konstan pada persamaan tersebut adalah sebesar A sama dengan 3089. Nilai konstan ini mengindikasikan bahwa ketika variabel media sosial memiliki nilai 0, begitu, maka kepekaan sosial mahasiswa akan memiliki nilai sebesar, yaitu tadi 3089. Yang kedua adalah nilai koefisien variabel media sosial itu sebesar 0,998. Artinya jika terjadi peningkatan satu satuan dalam media sosial, maka kepekaan sosial mahasiswa akan meningkat sebesar 998 itu. Uji T-nya dengan nilai 1538 menunjukkan bahwa
Hubungan antara media sosial dan kepekaan sosial mahasiswa adalah signifikan secara statistik. Selain itu dilihat dari nilai signifikan 0, kurang lebih 0,5, artinya terdapat pengaruh positif signifikan ya antara media sosial terhadap kepekaan sosial mahasiswa. Yang uji F-nya itu dengan nilai 87,577 menunjukkan bahwa model yang diuji secara keseluruhan memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjelaskan variabel pengaruh antara media sosial terhadap kepekaan sosial mahasiswa. Nah, yang kelima itu ada koefisien determinasi sebesar 0,758 atau 0,758 atau 75,8% nih, menunjukkan bahwa media sosial secara simultan menjelaskan sekitar 75,8% variabilitas dalam kepekaan sosial mahasiswa. Hal ini juga menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang kuat terhadap kepekaan sosial. Gitu. Contohnya mahasiswa ya. Nah, ini ada langsung penutupan juga. Nah, sebelumnya ini adalah contoh dari tabel yang tadi yang saya jelaskan tadi. Nah, ini ada daftar pustakanya juga. Daftar yang saya ambil dari Ines Woro, ada Satria siapa nih yang D? Saya juga kurang tahu, soalnya di datanya juga Satria Awande, Sugiono ada sama-sama Sugiono ya, dan cuma beda tahun saja. Nah, ini ada kesimpulannya. Kesimpulannya itu adalah dalam penelitian ini telah dilakukan analisis korelasi antara kepekaan sosial mahasiswa dan media sosial. Berdasarkan hasil perhitungan, H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, yang kembali lagi kita ke yang mana ya tadi ya. Nah, ini. Nah, itu yang H0 itu, yang ini 2.3, hipotesis penelitian. Nah, yang tidak diterima itu yang H0 ya. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara media sosial terhadap kepekaan sosial mahasiswa, itu tidak mungkin. Pasti ada hal yang signifikan nih, seperti H1 terhadap pengaruh yang signifikan antara media sosial terhadap kepekaan sosial mahasiswa. Nah, kita balik lagi ke yang tadi. Nah, ini kan ditolak tuh yang H0 nih. Yang diterima kan H1 diterima, yang menunjukkan adanya korelasi antara kedua variabel tersebut. Hal ini juga menunjukkan bahwa media sosial berpengaruh terhadap kepekaan sosial mahasiswa. Nah, ini ada saran juga. Saran untuk peneliti selanjutnya yang ingin melanjutkan penelitian tentang korelasi antara kepekaan sosial mahasiswa dan media sosial adalah penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi atau faktor-faktor penyebab di balik hubungan antara kepekaan sosial mahasiswa dan media sosial. Begitu. Nah, ini ada lampiran yang tadi, yang tabel yang kosong tadi ya. Mana ya? Nah, ini yang tabel kosong. Nah, tadi itu gambarnya di belakang sendiri. Nah, ini. Nah, ada lampiran sedikit dari lampiran hasil pengolahan data SPSS. Nah, ada model summary, ada ANOVA juga, ada koefisien. Hampir sama yang ini ya. Nah, cuman beda penempatan saja. Oke. Sekian dari penjelasan saya dari Nah, ini nama saya Azanwar Dumaskoro. Sekian juga dari penjelasan yang saya ambil data dari judulnya pengaruh media sosial terhadap kepekaan sosial mahasiswa. Saya, Azanwar Dumaskoro, saya ingin mengundurkan diri dari atau menyelesaikan presentasi ini. Jadi, ya, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.